Harga emas belakangan ini benar-benar luar biasa pergerakannya ya. Sempat meroket ke rekor tertinggi, tiba-tiba anjlok. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini dan apa artinya buat kita? Coba bayangin, belum lama ini harga emas itu sempat menyentuh angka yang wow, 4.381 dolar per ons. Ini benar-benar rekor tertinggi baru dan jelas bikin semua mata investor di dunia tertuju padanya. Tapi secepat naiknya, secepat itu juga turunnya. Cuma dalam seminggu, harganya langsung anjlok 11,3%. Nah ini kan yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Pergerakan yang tajam ini tentu saja memunculkan satu pertanyaan besar yang akan kita coba jawab. Apakah rally epic emas ini benar-benar sudah berakhir? Atau ini cuma istirahat sejenak sebelum lanjut naik lagi? Oke, untuk bisa paham, pertama kita akan bedah dulu anatomi dari loncakan harga yang luar biasa ini. Habis itu, kita selidiki kenapa kok harganya tiba-tiba anjlok. Baru deh setelah itu, kita coba lihat ke depan, dan yang paling penting, gimana sih cara kita berinvestasi emas dengan bijak? Nah, untuk ngerti apa yang terjadi sekarang, kita harus mundur sedikit dan melihat kombinasi faktor-faktor kuat yang mendorong harga emas sampai bisa cetak rekor tertinggi. Lonjakan harga emas baru-baru ini tuh bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Coba deh kita lihat lini masa ini. Setelah puluhan tahun harganya cenderung datar, kita lihat ada kenaikan besar pas krisis keuangan 2008. Tapi yang terjadi dari tahun 2023 sampai 2025, nah ini benar-benar beda. Akselerasinya itu belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui pergerakan harga di masa lalu. Betul sekali, kita ngomongin kenaikan sekitar 150% cuma dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ini kecepatan yang luar biasa dan jarang banget kita lihat di aset-aset investasi utama. Jadi apa sih pemicunya? Pendorong utamanya adalah orang-orang makin nggak percaya sama mata uang kertas. Kenapa? Karena pemerintah di mana-mana mencetak uang banyak banget yang bikin nilai uang kita berisiko turun. Nah, saat itulah emas jadi kelihatan sangat menarik. Terus, ada juga faktor klasik, ketidakpastian global. Kalau dunia lagi nggak menentu, ada konflik di sana-sini, investor itu secara naluriah lari kemana? Ya, ke emas. Emas dianggap sebagai safe haven atau tempat berlindung yang paling aman buat melindungi kekayaan. Nah, ini mungkin faktor yang paling besar pengaruhnya. Para pemain kakap alias bank-bank sentral. Bank sentral di seluruh dunia, terutama negara-negara kayak Tiongkok, Turki, dan Polandia, itu borong emas dalam jumlah yang memecahkan rekor. Ini bukan sekedar investasi biasa loh, ini adalah langkah strategis mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Langkah ini jelas jadi sinyal kuat ke seluruh dunia. Oke, setelah kita tahu kenapa emas bisa naik setinggi itu, sekarang kita bahas bagian yang gak kalah penting. Kenapa kok tiba-tiba harganya anjlok? Kebanyakan analis sih bilangnya ini bukan jatuh, tapi lebih ke konsolidasi pasar. Apa tuh artinya? Gampangnya gini, anggap aja emas itu pelari maraton yang baru aja lari kencang nanjak. Nah sekarang dia lagi berhenti sebentar buat minum. Ini bukan berarti dia berhenti lari, tapi cuma jeda yang wajar dan sehat. Jadi penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi barengan. Pertama, banyak banget investor yang ambil untung. Ya wajarlah ya, setelah naik 150%, siapa sih yang nggak tergoda buat cairin untungnya? Kedua, dolar AS menguat. Ini penting karena kalau dolar menguat, harga emas cenderung turun karena jadi lebih mahal buat pembeli di luar Amerika. Terakhir, sinyal dari bank sentral yang masih simpang siur soal suku bunga juga ikut berpengaruh. Jadi setelah semua drama naik turun ini, pertanyaan besarnya adalah, habis ini emas mau kemana? Nah, untuk itu kita perlu lihat argumen dari dua kubu yang berseberangan. Perdebatan soal masa depan emas ini pada dasarnya begini. Di satu sisi, ada timbul yang optimis harga bakal naik lagi. Mereka percaya bank sentral akan terus beli emas dan suku bunga akan turun. Di sisi lain, ada tim bear yang lebih hati-hati. Mereka bilang harga emas udah ketinggian dan ada investasi lain yang lebih menarik. Ada seorang ahli strategi yang bilang begini, dan ini menarik banget. Dia bilang, harga emas yang tinggi sekarang ini mungkin sudah mencerminkan semua kekhawatiran dan ketidakpastian yang ada di dunia. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada ruang untuk naik lebih tinggi lagi? Oke, dengan semua konteks ini, sekarang gimana dong cara kita sebagai investor menyikapi emas? Yuk kita lihat apa kata para ahli. Nah, ini dia poin yang sangat menarik. Hampir semua ahli sepakat. Jangan taruh semua uang Anda di emas.
Sebaliknya, mereka menyarankan alokasi yang relatif kecil, sekitar 5-10% saja dari total portofolio Anda, tujuannya untuk diversifikasi. Terus gimana cara beli emas? Ada beberapa pilihan. Pertama, bisa beli fisiknya langsung, kayak batangan atau koin. Ini kita pegang langsung barangnya, tapi ya harus mikirin penyimpanannya yang aman. Pilihan kedua yang lebih praktis adalah lewat reksadana atau ETF emas yang diperdagangkan di bursa saham. Atau kalau mau yang lebih berisiko tapi berpotensi untung besar, bisa beli saham perusahaan tambangnya. Masing-masing ada plus minusnya, tergantung profil resiko Anda. Pada akhirnya, argumen utama untuk punya emas itu tetap sama. Perannya sebagai asuransi portofolio. Emas itu alat untuk manajemen resiko jangka panjang, bukan buat cari untung cepat dalam jangka pendek. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Emas ini kan sudah terbukti sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang adalah, di dunia keuangan yang serba digital dan semakin kompleks ini, peran apa yang akan dimainkan emas dalam 5 tahun ke depan? Nah, itu dia cerita yang kelanjutannya masih kita tunggu bersama.